Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan content regulation dengan e-commerce law. Regulasi konten pada internet telah menjadi subjek perdebatan internasional yang berkepanjangan, yang melibatkan isu-isu yang bermacam-macam seperti kebebasan berbicara, yurisdiksi, dan kelayakan teknis. Negara-negara yang telah mencoba mengatur mengenai content regulation, apakah itu dengan undang-undang atau dengan putusan pengadilan, namun tetap menerima kritikan oleh banyak pendapat yang tidak mengerti secara pasti bagaimana kerja internet tersebut. Gerak laju internet mengaktifkan presentasi dan komunikasi dari semua jenis pesan dan gambar di seluruh dunia dengan begitu cepat dan dengan minim pengawasan atau pengawasan yang sangat-sangat sedikit. Adapun yang mencakup mengenai content regulation adalah sebagai berikut. 1. Materi terkait aktivitas seksual yang eksplisit. 2. Penyaringan tingkat nasional. 3. Kewajiban pada penyedia layanan internet dan host untuk melaporkan pornografi anak dan penyalahgunaan anak. Selanjutnya, materi yang terkait dengan bunuh diri, isu-isu mengenai konten kriminal, cyberbullying, spam, online defamation, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan perdagangan online atau yang biasa dikenal dengan e-commerce dewasa ini begitu pesat, dengan ratusan ribu pedagang memanfaatkan platform yang ada untuk berjual beli melalui daring atau online. Maraknya perdagangan online mau tak mau mempunyai implikasi dalam bidang hukum. Hukum e-commerce atau hukum perdagangan online tumbuh sebagai konsekuensi atas tumbuhnya internet secara global dan merupakan kesaksian atas betapa hidup kita saat ini makin tidak terpisahkan terhadap internet. Sejak pertengahan tahun 1990-an, dunia bisnis mulai memahami dan memahamkan potensi dari internet sebagai medium untuk berinteraksi dengan konsumen atau dengan sesama bisnis dalam bertransaksi. Ada beberapa pandangan tentang bagaimana sebaiknya e-commerce perlu diregulasi, antara lain. Pertama, Digital Libertarian Safe Regulation, yang digagas oleh John Perry Barlow pada tahun 1996 dalam tulisannya yang berjudul Declaration of Independence of Cyberspace. Inti dari tulisan Barlow adalah cyberspace adalah satu domain baru yang tidak tergantung dan tidak dapat dikuasai oleh satu pemerintahan pun, dan cyberspace tumbuh dari aksi kolektif warganya, bersifat independen dan dapat mengatur dirinya sendiri. Kedua, Self-Regulation by Industry. Framework for Global Electronic Commerce mendeklarasikan beberapa hal yang mana intinya ada pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, sektor privat harus memimpin dalam perkembangan e-commerce. Kedua, pemerintah harus menghindari adanya batasan-batasan dalam e-commerce. Ketiga, jika pemerintah harus terlibat, maka hanya untuk memberi dukungan secara legal terhadap e-commerce. Keempat, pemerintah harus mengakui karakteristik dari internet. Dan yang kelima, pemerintahan di seluruh dunia harus memfasilitasi e-commerce. Model ini mendukung adanya sebuah kerjasama atau co-regulation antara pemerintah dan swasta dalam menciptakan kerangka regulasi pengembangan internet dan e-commerce. Ketiga, Contractual Private Ordering. Dalam dunia digital, kontrak sangat vital perannya, terutama dalam pemberian lisensi atas informasi. Pada dunia digital, informasi atau produk digital tidak dijual, melainkan diberikan lisensinya untuk digunakan oleh user atau pengguna. Contohnya, sebuah foto pemandangan yang sangat bagus. Fotonya tidak dijual secara fisik, melainkan orang yang tertarik terhadap foto tersebut membeli lisensi untuk menggunakan foto tersebut demi suatu kebutuhan tertentu. Kontrak juga sangat penting, terutama untuk penamaan domain name. Pemberian nama komersial domain.com saat ini menggunakan sistem kontrak di bawah administrasi oleh ICANN. Perkembangan e-commerce law dapat dirangkum dalam beberapa prinsip penting. 1. Kesamaan terhadap transaksi tradisional dan transaksi elektronik. Kedua, membangun kepercayaan dalam transaksi elektronik. Ketiga, partisipasi dari sektor non-pemerintahan dalam regulasi e-commerce. Yang keempat, keterbukaan channel-channel e-commerce. Prinsip kesamaan telah diadopsi dengan memperluas jangkauan dari copyright materials, serta meyakinkan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi yang dilakukan secara tertulis. Prinsip kedua, untuk membangun kepercayaan dalam e-commerce telah diadopsi dengan hukum yang melindungi identitas pengguna transaksi online. Partisipasi dari sektor non-pemerintah dianggap penting sebagai ko-regulator untuk pengembangan dan pengaturan dari e-commerce.
Yang tak kalah penting adalah openness atau keterbukaan, yang merupakan karakteristik dasar dari internet dan e-commerce. Keempat, digital constitualism. Secara singkat, prinsip-prinsip dalam digital constitualism adalah sebagai berikut. Yang pertama, free speech. Yang kedua, interoperabilitas. Ketiga, openness. Keempat, transnational negotiability. Yang kelima, distribute network and intelligence. Dan yang terakhir, digital liberty, privacy, and diversity. Dan yang kelima, mengenai content regulation, yaitu kita berbicara mengenai national level filtering, atau yang disebut sebagai penyaringan tingkat nasional. Ini dapat memberikan peran penting melalui pemblokiran alamat IP atau penyaringan berdasarkan konten. Dengan demikian, telah terdapat beberapa ketentuan mengenai regulasi konten dalam kaitannya dengan perdagangan elektronik, dalam rangka menjamin bahwa aktivitas perdagangan elektronik yang bersifat lintas batas dapat tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun pihak yang terlibat di dalamnya. Sekian dan terima kasih.